فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menabur bunga, saya tidak pernah, ya, sependek pengetahuan saya, ya, ketika membaca Al-Quran, demikian pula ketika membaca hadis Nabi SAW, saya tidak pernah mendapatkan dalil, ya, ada dalil yang menyebutkan penaburan bunga di atas kuburan, ya, penaburan bunga di atas kuburan, demikian. Begitu juga air. Yang pernah saya dapatkan adalah ketika Nabi SAW mendapatkan, ya, ada kuburan, dua orang yang disiksa di dalam kubur karena dosa-dosa mereka. Lalu Nabi SAW mengambil pelepah kurma, lalu membagi dua, lalu menancapkan, lalu beliau berdoa untuk mengangkat azab mereka berdua selama pelepah tersebut belum kering. Maka saya bisa ambil kesimpulan dari hadis ini, mereka ini, ya, diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari keduanya, itu disebabkan karena doa Nabi SAW yang dikaitkan dengan, ya, masa usia keringnya pelepah tersebut. Jadi bukan karena pelepah itu, ya. Namun ini pelepah, bukan apa? Ya, bukan bunga, ya. Nah, jadi dalil penaburan bunga ini tidak ada. Kemudian, ya, siraman air juga kita katakan, wallahu a'lam, saya tak pernah mendapatkannya, ya. Apa butuhnya dia disiram air? Ketika dia hendak dikuburkan, bahkan sebelum itu ketika hendak dikafani, dia sudah dimandikan dengan air. Ketika musim hujan, kuburannya selalu kena air hujan, bahkan melimpah ruah, seperti itu. Apa butuhnya dengan, ya, dengan air tersebut? Demikian. Apakah boleh? Saya condong, ya, tidak boleh, karena hal seperti ini, ya, bisa jadi jatuh kepada perkara-perkara yang akan kita sebutkan. Apakah termasuk kesyirikan? Maka kita katakan, para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya, jika dia meyakini bahwasanya bunga, orang yang menaburkan bunga, demikian pula air tersebut, ya, dia meyakini bahwasanya orang yang berada di alam kubur tersebut bisa mendapatkan manfaat dari air dan bunga tersebut, atau kita katakan bunga dan air tersebut bisa memberikan manfaat kepada penghuni kubur di alam kuburnya, maka tentunya ini merupakan bentuk kesyirikan. Jika diyakini bahwasanya air dan bunga-bunga tersebut dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat itu, maka ini merupakan syirik akbar. Bila diyakini bahwasanya Allah yang memberikan manfaat tapi lewat bunga dan air tersebut, maka ini jatuh kepada syirik asghar. Kok bisa beda? Ya beda. Diyakini dengan syirik akbar, dihukumi dengan syirik akbar dikarenakan dia meyakini kemampuan memberikan manfaat itu ada pada air dan bunga, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Ini syirik akbar. Dihukumi tindakan tersebut syirik akbar, keyakinan tersebut. Apabila diyakini, para muslim rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya air dan bunga tersebut sebagai sarana saja, namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, ya, kemanfaatan bagi penghuni kubur tersebut, maka ini syirik asghar. Kenapa bisa? Karena dia seolah-olah mengetahui bahwasanya, ya, mengetahui perkara yang gaib, bahwasanya hal tersebut memang bisa memberikan manfaat.
yaitu air dan bunga. Maka ini syirik asghar. Seolah-olah dia melakukan apa? Dia melakukan tebak-tebakan terhadap perkara yang gaib ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syirik asghar. Kalau dia meyakini bahwasanya ya ini kan baik dalam agama. Saya tidak punya keyakinan apapun. Ini hanya baik saja. Ini hanya saya pandang baik saja. Maka kita katakan kepadanya, apakah dapat pahala? Ya tentu dapat pahala karena kan baik katanya. Maka kita katakan, berarti Anda sedang menetapkan sebuah hal kebaikan dalam agama ini yang tidak pernah ditetapkan oleh Nabi SAW, ya, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Ini tertolak. Tidak dapat pahala. Bahkan inilah yang disebut oleh Nabi SAW dengan kebid'ahan. Ya, beramal tanpa ada perintah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau yang pertama tadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim, ini hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Amalan tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Bila ingin diterima, maka harus ada perintahnya. Orang yang melakukannya maka dituntut untuk mendatangkan perintah Nabi SAW. Betul, berziarah itu perintah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dahulu aku pernah larang kalian dari ziarah kubur, maka ziarah kuburlah. Demikian. Dahulu ketika masih sahabat-sahabat ini masih baru saja terlepas dari kesyirikan. Setelah mereka kuat iman mereka, maka silakan berziarah. Demikian pula, ini perintah Nabi. Anjuran, silakan untuk apa? Ziarah. Tapi mana perintah Nabi SAW untuk menyiramkan air dan menaburkan bunga di atas kuburan. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan minimalnya, hal ini merupakan tindakan sia-sia. Coba bayangkan, bunga sudah bagus-bagus, berada di mana? Di tangkainya. Dipetik, bunga itu bukannya bunga yang jelek itu bunga yang bagus-bagus, warna-warni, warna merah dia, ya, warna kuning dia, indah dia ketika ada di mana? Di tangkainya. Namun dipetik, lalu ditabur, dibuang tanpa ada manfaat. Maka ini jatuh kepada tabdzir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan berbuat mubadzir karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir itu saudara syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.